Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini ingin mempersembahkan sebuah drama untuk memenuhi tugas dari blog bioetik dan humaniora. Sebelum dilanjutkan, disclaimer, untuk drama ini berdasarkan pengalaman pribadi dari beberapa orang di lapangan. Lalu selanjutnya, jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, tersebut adalah bentuk dari ketidaksengajaan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan Pak, saya Alisa yang bertugas sebagai bagian administrasi. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, nih adik saya muntah-muntah dari tadi Mbak. Baik Pak, sebelumnya kita akan lakukan registrasi terlebih dahulu ya Pak. Untuk nama adiknya siapa Pak? Baik Mbak, ini namanya Latifah. Baik Pak, tadi nama adiknya Latifah ya. Untuk umurnya berapa Pak? Umurnya 17 tahun Mbak. Baik Pak, untuk alamat tempat tinggalnya di jalan apa? Oh iya Mbak, kalau buat alamat itu di Jalan Halat nomor 21 Mbak. Baik Pak, untuk pembayarannya itu melalui apa? Umum, BPJS atau asuransi? Pakai BPJS Mbak, Dek, keluarin kartunya. Baik Pak, saya daftar dulu ya. Baik Pak, tahap registrasinya sudah selesai. Selanjutnya Bapak bisa langsung menuju ke IGD ya Pak. Baik Bu, perkenalkan saya Alisa yang bertugas pada bagian administrasi. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, teman saya dari tadi bolak-balik kamar mandi sampai lemes gini Mbak. Baik Bu, sebelumnya kita mengisi registrasi terlebih dahulu ya Bu. Untuk nama temannya siapa Bu? Nama teman saya Marfa Mbak. Baik Bu, untuk umur temannya berapa tahun Bu? Umurnya 19 tahun Mbak. Baik Bu, untuk alamat tempat tinggalnya di jalan apa? Kami tinggalnya di kos-kosan Mbak, Jalan Gedung Harja. Baik Bu, untuk pembayarannya ingin melalui apa? Umum, BPJS atau asuransi? Kami bayar umum aja Mbak, bagusnya. Baik Bu, kita telah selesai melakukan tahap registrasi. Selanjutnya Ibu bisa langsung ke ruang IGD aja ya. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Izin Dok, ini untuk data pasien yang baru daftar tadi ya Dok. Ada 2 pasien ya? Iya Dok. Oke, ini ada 2 pasien ya? Saya lihat-lihat nanti yang pasien pertama itu nanti diserahkan ke asisten saya aja. Kemudian yang kedua itu nanti bawa masuk sini ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Nomor antrian 1. Masuk Bu. Bu, saya tensi dulu ya Bu. Oke, 120/80 ya Bu. Saya periksa denyut nadinya. Normal Bu. Selanjutnya saya periksa suhunya Bu. Izin Bu. (38 ya Bu, berarti demam. Baik, selanjutnya Ibu bisa tunggu di luar dulu, nanti dipanggil lagi. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya sudah sempat periksa tadi pasien yang pertama. Saya lihat sih tekanan darahnya masih bagus, semuanya masih bagus, cuman agak sedikit demamnya, tapi nggak apa-apa sih, nggak perlu dirawat kali ini, bisa dikasih obat aja. Oke, baiklah kalau gitu panggilan selanjutnya. Baik, Tadi yang mau saya urus. Pasien 2, silakan masuk, Ibu. Pasien 2 masuk.
Silakan Bu. Baiklah Bu, silakan berbaring. Saya nanti persiapan dulu ya. Oke, ini akan terasa tidak nyaman ya Bu, tapi sebentar ya. Oke, ini dikepitkan ya. Oke, pegang. Oke, ini bajunya agak tebal tapi boleh lah, nggak usah dibuka ya. Angkat tangannya sedikit. Ini sih ya. Oke, saya periksa nadinya ya. Oh, sudah siap. Oke, 38, lumayan tinggi itu semuanya, ada demam ya. Oke, saya periksa dulu nadinya. Oke, 70 ini nampaknya, normal ya. Oke, sebentar. Oke. Ya. Oke. Baiklah Bu, silahkan nanti dulu ya, saya mau tanya-tanya nanti. Oke. Dari tanda-tanda pintalnya Bu, nampaknya nggak ada yang berangkat. Iya. Ntar saya coba dulu hasilnya sekalian. Oke. Jadi sekalian saya nyata hasilnya ya. Tadi Ibu nih sakitnya itu udah berapa lama? Baru hari ini dok. Hari ini? Iya baik. Oke, tadi keluhannya kalau nggak salah diare ya Bu? Iya dok. Apakah ada tambahan ya keluhannya? Saya juga nyeri perut dok. Oh, sakit perut juga. Iya dok. Kalau boleh tahu diarenya itu bawa ke kamar mandi? Iya dok. Sekitar berapa kali Bu? Saya nggak ingat sih dok, tapi mungkin kurang lebih ada 10 kali dok. Oke. Kalau udah sampai 10 kali, kayaknya kita sebelum dilengkapi boleh sekalian diinfus saja nih ya Bu. Iya, Supaya tahu juga muka Ibu juga kan pucat juga. Oke. Ikut saya ambil cek saya. Oke. Silakan bersiap-siap ya Bu. Oke, daya dari fiksasi oke, saya masukkan. Mohon maaf, sus, saya izin keluar sebentar ya, sus. Oh iya, Keluar silakan. mandi bentar ya. Iya. Loh, Galang? Siapa yang sakit tuh? Ini si Ade lagi Pak. Kok masih di sini? Jam berapa kalian datang? Tadi dari jam 8 pagi tadi. Loh, aku baru datang tapi temanku udah ditangani loh. Lah, aku udah 3 jam di sini. Tapi si Latifah belum ditangani juga. Emang aku bayar pakai apa? Pakai BPJS. Oh, aku bayar pakai umum sih. Lah, seharusnya juga harus adil lah. BPJS kan juga bayar per bulan. Ya sih. Coba aku lapor dulu di sana. Mbak, ini kenapa sih? Adik saya belum ditandatangani juga. Mohon maaf Pak, untuk adiknya atas nama siapa? Atas nama Latifah, kami udah 3 jam loh di sini menunggu. Baik Pak, mohon maaf, saya izin untuk memanggil dokter terlebih dahulu ya. Ya, ada apa? Ya, ada apa? Gimana nih Pak? Udah 3 jam kami di sini, adik saya belum juga ditangani. Jangan mentang-mentang BPJS yang umum didahului dulu. Itu teman saya baru datang, udah diimpus, sudah dikasih obat. Adik saya mana? Dia sekarat. Mati dia nanti Pak.
Nah, setelah kita menyaksikan drama yang ditonton tadi, pada drama ini menggambarkan adanya perbedaan antara pasien yang satu dan yang lainnya dikarenakan berdasarkan perbedaan kelas-kelasnya. Namun, seharusnya perbedaan itu berdasarkan indikasi medis. Makanya tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan itu seharusnya menerapkan dari prinsip-prinsip dasar bioetika. Yang mana yang pertama terdapat benefits, yaitu prinsip yang mana menguntungkan yang dilakukan dokter yang menguntungkan untuk si pasiennya. Lalu selanjutnya terdapat malfeasance, yang mana prinsipnya itu dokter tidak melakukan hal-hal yang makin memperburuk si pasiennya. Lalu yang ketiga ada autonomi, yang mana untuk prinsip yang ini dokter itu wajib menghormati adanya hak-hak dari si pasiennya dan melakukan informed consent kepada si pasien. Lalu ada juga yang keempat yaitu justice, yang mana keadilan bagi seluruh pasien yang terdapat di fasilitas kesehatan. Terima kasih perhatiannya, lebih dan kurang mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desrani Fariska Siregar dengan NPM 2108260186 dari kelompok tugas bioetik, kelompok C7. Untuk refleksi saya terkait dengan tugas yang saya berikan, yang kami buat, yaitu untuk hal-hal yang menarik yang harus ada di refleksi itu, yaitu hal menarik itu bisa terkait dengan kita mengetahui apa saja yang terjadi di lingkungan kesehatan, apa yang jadi patokan untuk menjadikan kita menjadi empati ataupun menjadi simpati kepada sesama pasien atau sesama makhluk hidup. Lalu selanjutnya untuk menjadi yang kendalanya itu terkait dengan semester ini yang merupakan jadwalnya itu cukup bertabrakan satu sama lain. Lalu selanjutnya untuk hal-hal yang lainnya yaitu perbedaan kelompoknya, karena kelompok praktikum yang berbeda-beda jadi jadwalnya juga terbagi-bagi. Lalu selanjutnya untuk refleksi ketika etika dan humanioranya itu kita jadi mengetahui bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana tidak menjadi pilih kasih, bagaimana kita memberikan kepada si makhluk hidup yang lain menjadi kesempatan, tidak membeda-bedakan satu sama lainnya juga. Lalu untuk pembelajaran dari kegiatan ini, mungkin kita jadi mengetahui apa saja yang kurang di fasilitas kesehatannya, apa saja yang kurang dari nakesnya, apa saja yang kurang juga dari si pasiennya dalam untuk mungkin memberikan pendapatnya atau mungkin menegur pada si nakesnya juga. Lalu selanjutnya untuk rencana atau kedepannya tindakan yang dilakukan, yaitu mungkin kita bisa mengevaluasi, karena dari drama tersebut kita bisa mengevaluasi pada lingkungan kesehatan, lalu untuk nakesnya juga, lalu untuk si pasiennya juga kita bisa memberitahukannya. Untuk lingkungan kesehatannya mungkin kita bisa memberitahu jika tidak ada perbedaan, untuk nakesnya juga tidak memberikan pilih kasih kepada pasien satu sama lainnya juga. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelang Ramadan. Saya ber-NPM 2108260176 dari kelompok PBL C7. Nah, saya akan menyampaikan refleksi pada proyek kami ini. Yang pertama itu, pada poin pertama, hal yang menarik dan kendala. Mungkin hal kendala terlebih dahulu. Nah, kendala yang saya temui itu mungkin pada penetapan waktu. Misalnya seperti kami menetapkan pada hari ini akan melakukan pengambilan video, ternyata ada pergantian kelas atau pergantian jam kelas, jadi harinya bakalan ditukar lagi di hari berikutnya. Mungkin itu saja sih kalau dari kendala dari saya. Kalau hal yang menarik, ya proyek ini sangat menarik bagi saya, yang mungkin baru kali ini saya juga melakukan pameran video. Saya sebagai keluarga pasien yang memakai BPJS yang marah-marah lah ya, beri pengalaman pertama seperti itu. Menurut saya cukup menarik, dan juga menariknya kami juga bekerja sebagai kelompok. Mungkin itu dari poin yang pertama. Nah, pada poin kedua itu yaitu refleksi kasusnya ataupun secara humaniora. Kasus ini mengangkat dalam penindakan pasien, yaitu secara BPJS maupun pasien umum dan lain-lainnya. Itu banyak terjadi, dan banyak juga suara-suara dari pasien-pasien di lapangan menceritakan hal-hal tersebut, misalnya pakai BPJS seperti ini diperlakukannya. Untuk yang ketiga itu saya selaku mahasiswa dan juga calon dari tenaga medis, saya mendapat pelajaran bahwa kita harus saling menghormati terhadap pasien dan juga tenaga medis, dan juga kita harus berpegang teguh seperti pada kode etik kedokteran.
Nah, untuk poin keempat, saya berharap untuk tindakan selanjutnya saya sebagai tenaga medis dan teman-teman saya lainnya bersikap profesional, mengikuti sesuai dengan kode etik, dan juga berlaku adil, berlaku pokoknya bisalah untuk menyehatkan ataupun sebagai perantara kesehatan dari pasien, karena sesuai dengan satu ayat di Al-Quran, barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa manusia, maka dia sama dengan menyelamatkan seluruh nyawa manusia yang ada di dunia. Mungkin kita harus maksimal, profesional, dan juga sesuai standar yang telah ditetapkan agar kita dapat menjaga kesehatan seorang pasien dan juga menyelamatkan nyawa seorang pasien. Dan untuk tindakan selanjutnya itu lebih dan kurang saya mohon maaf. Cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Indan Riwa, NPM 210826089. Di sini saya akan mereview 4 komponen dari refleksi diri. Yang pertama yaitu di sini hal yang menarik ataupun yang menjadi kendala dalam pembuatan drama ini. Untuk yang menariknya sendiri karena hal ini merupakan jarang dilakukan ataupun perdana. Banyak hal-hal yang awalnya jadi kurang dipahami sekarang jadi lebih pahami. Untuk kendala mungkin untuk di manage waktu karena jadwal di perkuliahan juga sangat padat. Kemudian untuk bioetika yang diambil dari drama ini merupakan suatu keadilan ataupun justice. Jadi komponen ataupun etika untuk keadilan ini kami ambil karena di Indonesia sendiri masih banyak orang-orang yang kurang adil ataupun bersikap tidak adil kepada satu sama lain gitu. Nah, yang ketiga sendiri dari kegiatan ini saya mendapatkan pelajaran bahwasannya kita harus menyamaratakan ataupun bersikap adil kepada siapapun, kepada orang manapun, walaupun mungkin dia ataupun mereka memiliki kekurangan. Tapi kita harus tetap bersikap adil untuk menyamaratakan tanpa membedakan satupun. Kemudian yang keempat, rencana yang akan datang yang bisa dilakukan yaitu mungkin seperti yang sudah saya bilang tadi, saya sendiri juga akan berusaha untuk bersikap adil kepada siapapun tanpa membedakan siapapun juga, seperti itu. Jadi dari drama ini satu komponen yang paling penting yaitu untuk bersikap adil kepada siapapun. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rahmatulaina, NPM 21082608182. Saya dari kelompok PBL 7. Nah, jadi refleksi saya untuk hal-hal yang menarik dan kendala. Hal menarik mengetahui ada beberapa peraturan yang harus dijalankan oleh tenaga medis yang menjadi kendala buat saya, jadwal kuliah yang sangat padat sehingga saya susah mencocokkan jadwal saya dan untuk pembagian kelompok yang sangat lama dan juga kurangnya tingkat kepercayaan diri saya. Lalu refleksi diri saya yang etika dari drama yang tadi, seharusnya tenaga medis tidak membedakan satu dengan yang lain berdasarkan kelasnya, dikarenakan kita sebagai tenaga medis harus adil dalam melakukan suatu tindakan medis sesuai dengan penyakit dari pasien dan tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip bioetik. Untuk pembelajaran dari drama tersebut, kita sebagai tenaga medis harus bersikap adil dan selalu mengikuti peraturan-peraturan yang ada dan juga mengikuti prinsip-prinsip bioetik agar tidak ada lagi perbedaan tindakan antara pasien. Rencana selanjutnya kita harus mengevaluasikan kepada tenaga kesehatan untuk menjadikan hal tersebut lebih dimaksimalkan lagi serta menyangkut prinsip-prinsip bioetik secara dasarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfa Marwa Mutmainah, NPM 2108260184 dari PBL 7. Hal yang menarik selama pembuatan tugas PBL ini adalah tugas yang diberikan itu ada beberapa pilihan, antara lain adalah eksperimen sosial, drama, bedah buku, ataupun pameran seni. Karena jika untuk melakukan pameran seni, maka kami harus membutuhkan tingkat kreativitas yang lebih lagi dan juga memerlukan orang-orang dan mempromosikannya ke orang-orang. Apakah pameran seni ini akan berhasil? Saya rasa tidak. Lalu ada bedah buku ataupun film, menurut saya juga cukup kurang menarik karena harus menonton ataupun membaca dari sebuah buku lalu menjelaskannya kembali, menurut saya itu juga terlalu monoton.
Lalu saya setujunya itu awalnya adalah drama dan juga eksperimen sosial. Hanya saja untuk eksperimen sosial itu cukup susah karena harus melibatkan pihak lain. Sementara jika drama kami hanya cukup pada kelompok kami saja. Nah, kendala yang saya alami selama pembuatan tugas ini adalah mengumpulkan suara dari kelompok karena aktif di grup chat itu cukup sulit. Jadi kami membuat Zoom meeting ataupun Google Meet untuk memberikan pendapat-pendapat, dan alhamdulillah pendapat-pendapatnya itu bisa dikeluarkan jika berbicara secara langsung. Refleksi diri yang bisa saya dapat ambil dari drama yang kami lakukan adalah terhadap aspek justice ataupun keadilan, bahwa untuk saat ini saya bisa saja jauh dari kata adil jika harus berhadapan dengan pasien. Yang bisa saya lakukan adalah maleficence, yaitu mengurangi hal-hal yang dapat memperburuk dari keadaan pasien, dan autonomi memberikan hak penuh terhadap pasien. Hanya saja autonomi dan justice ini sudah disatukan, maka seperti yang ada di drama, untuk pasien pertama itu mungkin akan sedikit tidak bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang saya dapatkan dari melakukan tugas ini adalah ada banyak hal-hal yang dapat terjadi di lapangan yang mungkin saya tidak sesuai dengan bagaimana seharusnya memperlakukan pasien menurut bioetik. Setelah berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok dan menceritakan pengalaman bahwa memang ada hal yang bisa saja terjadi seperti dari tema tugas yang kami angkat. Tindakan selanjutnya yang bisa saya lakukan, salah satunya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyakit-penyakit. Biasanya itu berpengaruh ataupun hal-hal terhadap faktor risiko dari penyakit, dan juga memberikan edukasi bahwa tidak setiap penyakit itu sama indikasinya dan sama penanganannya. Bisa saja pasien yang satu sama-sama satu penyakit, tapi bisa saja yang satu lebih parah dan satu lagi lebih ringan. Nah, untuk hal tersebut penanganannya mungkin akan lebih beda. Maka hal yang tersebut yang harus dijelaskan kepada masyarakat ataupun pasien. Dan untuk pembedaan yang bisa terjadi di lapangan itu sebisa mungkin ataupun sekecil mungkin dihindari ataupun dikurangi. Sekian dan terima kasih refleksi diri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Latifah Zulita, NPM 2108260178. Saya dari kelompok PBL 7. Di sini saya bersama kelompok saya membuat drama tentang pasien BPJS dan pasien umum. Kendalanya yang pertama itu, awalnya itu kami diskusi melalui grup chat. Dalam grup chat itu banyak yang tidak memberi pendapat dan terjadilah konflik, dan akhirnya kami memutuskan untuk membuat Zoom meeting, dan alhamdulillah dalam Zoom meeting itu berjalan dengan lancar, sampai kegiatan pembuatan proses dramanya pun ikut berjalan dengan lancar. Refleksi diri yang bisa saya dari persepsi pasien BPJS dan umum itu, yang pertama itu dinilai dari kepastian waktunya. Pelayanan diberikan dengan waktu tunggu, dan yang merupakan salah satu dimensi terpenting terhadap pelayanan pasien, terutama gawat darurat. Yang kedua ada tanggung jawab, yaitu dinilai dari tanggung jawab karena kinerja dalam memberikan pelayanan pada pasien BPJS dan pasien umum. Yang ketiga itu ada kelengkapan sarana dan prasarana. Sarana merupakan kepuasan pasien karena fasilitas dari pasien umum dan BPJS itu berbeda dengan BPJS karena yang didapatkan baik dan banyak merasa dirugikan oleh pada pasien. Yang keempat itu ada kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Perawat dan dokter beserta manajemen rumah sakit merupakan pengaruh penting terhadap kualitas pelayanan itu nanti jika pasien itu akan datang. Yang kelima itu ada kendala. Kendala ini seberapa profesionalnya terhadap pelayanan yang secara akurat hingga mendapatkan pelayanan yang baik nantinya. Dan yang terakhir itu ada ketanggapan. Poin penting yang diutamakan pada petugas cepat, tanggap, dan sigap. Sekian dari refleksi diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, saya Andika, lebih tepatnya Andika Pertisa Teman Lubis yang berperan sebagai dokter dalam tugas kelompok yang berbentuk drama ini. Refleksi diri yang dapat saya sampaikan itu, yang pertama, ya acting itu tidak terlalu mudah ya. Jadi perlu sedikit dilakukan, ada latihan dan perekaman ulang dalam pekerjaan kelompok ini. Yang mana bila saya latih sebelumnya mungkin tidak perlu banyak diulang. Kemudian tidak jarang dalam pembuatan skenario, pemilihan kata-kata, dan penyesuaian dengan dunia yang nyata itu ada sering ya tadi perbedaan pendapat, jadinya ada selisih paham dengan teman. Tapi pada akhirnya juga dapat ditemukan jalan yang tepat untuk skenario tersebut. Yang penting kita jangan terlalu ego saja. Dan kemudian saya merasa saya kurang berkontribusi dan berharap lebih baik berkontribusi, bukan sekedar sebagai pemeran dari suatu tokoh, juga dalam persiapan dan lain-lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Maharani dengan NPM 2108260181 dari kelompok PBL 7. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kegiatan yang dilakukan. Mungkin pada kegiatan tersebut terdapat beberapa kendala yang dimana kurangnya partisipasi dan kurangnya pendapat dalam menentukan kegiatan apa yang dilakukan. Lalu kami semua memutuskan untuk melakukan pertemuan Zoom meeting yang dimana pada pertemuan Zoom meeting tersebut akhirnya didapatkanlah kesimpulan bahwa kami akan melakukan kegiatan drama yang dimana drama ini menceritakan tentang perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dan pasien umum. Di sini saya akan menyampaikan refleksi diri saya yang dimana menurut saya rumah sakit ataupun tempat tenaga medis itu dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata kepada seluruh pasien tanpa melihat status sosial dan ekonomi. Tapi masih terdapat perbedaan pelayanan antara pasien pengguna BPJS dan pasien umum. Dan tidak sedikit pula pasien pengguna BPJS itu dinomorduakan oleh pihak pelayanan kesehatan. Suatu pelayanan kesehatan itu dikatakan berkualitas oleh pasien jika jasa yang diberikan itu sesuai dengan harapan. Tapi masih banyak terdapat perbedaan pelayanan yang signifikan antara pasien pengguna BPJS dan pasien umum. Nah, berdasarkan karakteristik kendalaan, itu penyampaian informasi yang berkaitan dengan perawatan pasien juga belum maksimal dilakukan oleh perawat. Demikian pula dengan ketepatan waktu perawat tiba di kamar pasien ketika dibutuhkan, sehingga masih ada pasien yang merasa tidak puas. Nah, diharapkan itu untuk kedepannya, perawat mampu meningkatkan mutu pelayanan pada karakteristik kendalaan agar kepuasan pasien itu dapat tercapai. Mungkin sekian pendapat dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Andini Setiawan, NPM 2108260190. Di sini kelompok kami mengangkat kisah tentang perbedaan pelayanan pada pasien pengguna BPJS dan pasien umum. Nah, pihak layanan kesehatan itu dituntut dan seharusnya memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata kepada seluruh pasien tanpa melihat status sosial ekonomi pasien. Tapi sampai sekarang masih terdapatnya perbedaan pelayanan pada pasien pengguna BPJS dan pasien umum. Tidak jarang kita mendengar bahwa pasien pengguna BPJS itu dinomorduakan oleh pihak layanan kesehatan. Nah, tentu saja kasus ini bertentangan dengan kode etik profesi medis, salah satunya justice atau keadilan. Seperti yang saya katakan di awal, seharusnya semua pasien maupun pasien BPJS ataupun umum mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Nah, untuk kedepannya saya harapkan pelayanan kesehatan di Indonesia itu akan lebih mementingkan kepuasan pasien tanpa melihat status sosial dan ekonomi pasien. Sekian. Audio Jungle.